Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nurina wa ahzanina wa hamumina. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali di pagi hari ini yang insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan kajian materi kita di terjemah tafsir. Kita sampai pada ayat 130 ya. Baik. Kita terjemahkan dulu ya, ayat 130 ya. Dan sepertinya sudah Pak ya? Sudah. Khalas ya. Tinggal tafsirnya. Baik, kita terjemahkan dulu. Bismillah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian makan ar-riba ad'afan mudha'afah, berkali lipat atau dengan lipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar, takutlah api neraka, allati, yang. Kenapa menggunakan allati tidak alladhi? Karena an-nar adalah muannas. Setiap yang berpasangan dikategorikan muannas. An-nar pasangannya jannah. Wattaqun nar, dan takutlah api neraka, allati uiddat, disediakan lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Wa ati'ullaha, taatilah Allah, taatlah Allah. War rasul la'allakum turhamun, agar supaya kalian dirahmati atau mendapat rahmat. Lanjut ayat 133 134. Kita baca kosakatanya di halaman 22. Arduha, sekali lagi, arduha artinya luasnya. Kalau buminya ardun, kalau pakai hamzah bumi atau tanah. Kalau pakai ain luasnya.
Sekali lagi, arduha artinya luasnya. Kalau bumi, tanah, arduha, ardun. As-sarra artinya lapang atau senang. Sarra. Lawannya ad-dharra. Baca dulu. Ad-dharra artinya susah, sempit. Al-kadhimina artinya orang-orang yang menahan. Menahan apa? Amarah. Baik, mufradnya kita baca kadhimun. Kalau dua, kadhimani. Kalau jamak, kadhimuna atau kadhimina. Baik. Kita mulai. Bismillah. Wa sari'u, sudah sering. Sari'u, bersegeralah. Kalau fastabiqu, berlomba-lombalah. Ya. Bisur'ah. Kalau orang Arab cepat-cepat apa? Yallah, yallah, bisur'ah. Baik, sekali lagi. Wasari'u, dan bersegeralah. Ila maghfirah, kepada ampunan atau menuju ampunan. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Sempurna. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wa jannatin arduha, luasnya, as-samawati wal ard, langit dan bumi. Masya Allah ya. Bumi aja udah luas, seluas langit dan bumi. Ada berapa langit? 7. Uiddat, disediakan, disiapkan. Sudah di kafling Pak, aman insyaallah. Sudah ada namanya. Lil muttaqin. No, sudah di kafling. Milik siapa? Orang-orang yang bertakwa. Sempurna. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Lanjut. Dan bersegeralah kepada atau menuju ampunan Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah dikafling. Untuk siapa? Bertakwa. Alladzina. Masih ingat kaidah tafsirnya? Jika ada alladzina sebelumnya isim fa'il,
atau isim sifat, maka dia menjelaskan, mentafsirkan, menerangkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, yaitu orang-orang bertakwa memiliki sifat-sifatnya, memiliki amalan-amalannya. Alladzina, yaitu orang-orang yang yunfiquna, mereka berinfak, fis-sarra. Tadi apa? Dalam keadaan senang lapang. Wad-dharra, dan keadaan susah maupun sempit atau sempit. Wal kadhimina, dan orang-orang yang menahan al-ghaid, amarah. Al-ghaid, amarah. Wal afina, memaafkan. Afwan, apa arti afwan? Maaf. Memaafkan. Anin nas, manusia. Al-afina pasti menggunakan an. Al-afina pasti menggunakan an. Jadi kalau kita baca doa minta ampunan, minta maaf, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an, pasti ada annya. Fa'fu anni. Taib. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan atau memberi maaf kepada manusia, orang lain. Wallahu yuhibbu, mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, kebaikan. Keren ayatnya. Keren orang bertakwa itu. Sempurna. Uiddat lil muttaqin. Sempurna. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, lanjut, mereka menginfakkan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina, yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan dalam keadaan atau berinfak dalam keadaan senang, lapang, wad-dharra, dan keadaan susah, sempit, dan mereka orang-orang yang menahan amarah, dan orang-orang yang mereka memberi maaf manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, kebaikan. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ya, yang hijau. Taujihat, pesan dan kesan. Yang pertama, bertakwa dengan menjalankan perintah
dan menjauhi larangan adalah merupakan bentuk syukur yang wajib atas seorang hamba. Teruslah bersabar dan bertakwa kepada Allah. Ia akan menguatkan dan memberi bantuan dengan sebab dan cara yang tidak terlihat olehmu. Sabar dan takwa menghadirkan pertolongan Allah dengan caranya Allah yang tidak terlihat oleh hambanya. Yang terakhir, waspada dari riba dan segala macamnya, dan peringatkan orang-orang sekitarmu dari dosa besarnya. Berikutnya, tadabbur. Pada peristiwa perang Uhud, Allah menyebutkan kisah perang Badar. Ya, kemarin apa? Setelah Allah menyebutkan tentang perang Uhud, kekalahan di perang Uhud, kemudian Allah selipkan ayat perang Badar. Kalau kita perhatikan di ayat 123, ayat 122 bercerita tentang perang Uhud. Ayat 122 dan sebelumnya berbicara tentang kekalahan di perang Uhud. Kemudian sebelum melanjutkan ayat perang Uhud, Allah selipkan di ayat 123, walaqad nasarakumullah bi Badr wa antum adillah, dan sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian di Badar, pada perang Badar, wa antum adillah, dan kalian dalam keadaan lemah. Maka pada peristiwa perang Uhud Allah menyebutkan kisah perang Badar. Di saat perang Badar, kaum muslimin di puncak kelemahan persiapan dan kekuatan di saat orang-orang kafir Quraisy di puncak kekuatan dan persiapan, dan orang-orang kafir Quraisy itu di puncak kekuatan dan persiapan. Hal itu sebagai pelajaran bahwa kemenangan dari sisi Allah yang diperoleh dengan tawakal, sabar dan bertakwa. Sabar dan bertakwa itulah di antara kunci kemenangan. Allah menjelaskan bahwa dikirimkan para malaikat dan diberikan kemenangan karena mereka bersabar dan bertakwa. Ibnu Taimiyah. Jangan bergantung pada sebab, karena sebab penenang hati kalian, namun hakikat kemenangan adalah hanya dari Allah. Terkadang Ia memberi kemenangan ketika ada sebab, dan terkadang memberi kemenangan yang lemah tanpa sebab. Hal itu menjelaskan bahwa segala sesuatu adalah dalam urusannya dan hanya kembali kepadanya. Terkadang saat punya kemenangan, kekuatan kalah. Terkadang saat dalam kelemahan, terkadang Allah berikan kemenangan. Yang terakhir, pilihan Allah, ketentuan Allah, urusan Allah mengalahkan semua pilihan hambanya. Jika Rasulullah saja tidak memiliki urusan, lantas selainnya lebih tidak memiliki urusan dalam ketentuan Allah sedikit pun. Dan ini merupakan bantahan yang paling kuat kepada seseorang yang bergantung kepada para nabi, wali, orang-orang soleh, dan bergantung kepada selain Allah, termasuk bentuk kesyirikan dan kekurangan dalam akal. Baik.
berikutnya, yaitu di ayat 130. Setelah Allah berhenti sejenak ya, dari ayat-ayat yang berbicara tentang perang Uhud, kemudian di sela-sela ayat tentang perang Uhud, Allah selipkan ayat tentang perkara riba. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang pertama adalah al-ihtimam bil mu'minin. Allah punya perhatian terhadap orang-orang beriman. Juga dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu, al-intibah lin nida wal iqra wal has. Allah ingin memberikan dorongan, motivasi, penyemangat. Hanyalah orang-orang beriman saja yang dapat merealisasikannya. Dan bentuk daripada keimanan adalah ketika ia dapat merealisasikan apa yang Allah inginkan dalam panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kalian memakan riba dengan berkali lipat, dengan berlipat ganda. Dari panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama adalah kita sebutkan tadi di awal, ihtimam. Allah memberikan perhatian kepada orang-orang beriman. Yang kedua, muqtadul iman. Pada panggilan ya ayyuhalladzina amanu ada tuntutan sebuah keimanan. Ketika sudah menjadi orang mukmin dan ingin menjadi mukmin yang sempurna, yang Allah jadikan sebagai hamba pilihan, ada pembuktian. Harus ada tuntutan. Apa itu tuntutannya? La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kalian memakan riba berkali lipat. Maka jika tidak memakan riba adalah bentuk kesempurnaan iman, sebaliknya memakan riba adalah bentuk yang dapat mengurangi atau merusak keimanan. Di sela-sela ayat tentang perang Uhud, Allah selipkan tentang ayat riba. Dan kita sebutkan tentang al-munasabat, yaitu korelasi antara satu ayat dengan ayat setelahnya. Yang pertama korelasinya adalah Rasulullah SAW ketika selesai dari perang Uhud, kemudian beliau mengumpulkan para syuhada. Dan di perang Uhud terbunuh 70 para sahabat. Sebagaimana di perang Badar 70 orang musyrik terbunuh dan 70 yang lainnya tertawan. Maka Rasulullah SAW ketika ditunjukkan jasadnya Hamzah yang sudah dimutilasi, telinganya, hidungnya, dadanya, sampai perutnya itu dibedah, dan jantungnya pun diambil. Dalam kisahnya diambil oleh Hindun bintu Utbah, dikunya kemudian dimuntahkan. Maka Rasulullah SAW melihat Hamzah terbunuh dengan keadaan yang sangat-sangat menyayat hati. Maka beliau dan para sahabat mengatakan, la ajda'anna minhum salasin. Kami akan balaskan mereka dengan jumlah 30. Hamzah dimutilasi 1 orang, kami akan balaskan nanti 30 orang dari mereka, kita akan mutilasi. Maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah.
Jika dalam perkara harta saja tidak boleh berkali lipat. Kan riba kan, jika dalam perkara harta saja tidak boleh berkali lipat. Ini bukan berarti kalau ngambil ribanya dikit boleh, enggak. Ayat ini menegaskan tentang jika dosa itu bertingkat-tingkat. Dosa itu bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang besar. Ada yang kufur asghar, ada yang kufur akbar. Ada yang syirkul asghar, ada yang syirkul akbar. Maka di antara perkara riba yang sangat-sangat besar adalah ketika memakan dengan cara berkali lipat. Dan ini riba yang masyhur di tengah-tengah orang Quraisy. Sehingga para ulama tafsir menegaskan hal ini bukan memperbolehkan riba yang sedikit, namun al-bayan lil waqi', menjelaskan tentang keadaan yang terjadi di tengah-tengah orang Quraisy pada umumnya. Apa itu? Riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Seseorang meminjamkan pinjaman, kemudian jika dia mengembalikan harus mengembalikan dengan cara yang lebih. Ketika sudah jatuh tempo dan dia belum bisa melunasinya, maka akan diberikan tambahan tempo, namun ditambah juga ribanya. Terus menerus seperti itu sampai berkali-kali lipat. Itulah riba nasi'ah. Ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Dan riba nasi'ah inilah yang masyhur di tengah-tengah orang Quraisy. Jika dalam perkara harta saja tidak boleh seperti ini dan sangat besar dosanya, apalagi dalam perkara nyawa. Dan itulah Islam yang semua syariatnya, baik yang perintah maupun yang larangan, untuk menjaga 5 hal atau yang disebut dengan al-maqasidus syari'atil khamsah. Syariat Allah itu punya 5 tujuan. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama, keyakinan. Yang kedua, hifdzul aql. Semua perintah dan larangan Allah itu tujuannya adalah untuk menjaga akal biar tidak dirusak. Yang ketiga, hifdzun nafs, menjaga nyawa. Perintah dan larangan Allah tidak boleh ini dan itu, salah satu sebabnya untuk menjaga nyawa. Kalau orang itu ketika bawa senjata tidak boleh dibuat main-main, dihadapkan ke saudaranya. Misalnya bawa golok gitu, bawa golok kemudian ayo pak, itu nggak boleh. Kenapa? Ini bisa membuka pintu setan untuk bermain, kemudian dia nanti berantem dengan senjatanya. Apa tujuannya? Menjaga nyawa. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Ada perintah dan larangan, itu diantara tujuan adalah untuk menjaga harta. Dalam Islam, jika ada orang yang lemah, ada orang yang membutuhkan, dalam Islam itu disuruh untuk membantu saudaranya muslim mukmin. Tidak boleh memanfaatkan orang yang lemah. Mengambil manfaat boleh, tapi dengan cara yang lain, jual beli atau jasa atau yang lainnya. Namun memanfaatkan orang lemah, orang yang keadaannya lemah, ini sebuah perbuatan zalim. Dalam Islam jika ada orang lemah dibantu. Tidak boleh orang lemah itu diperalat, dimanfaatkan, dikorbankan. Di antaranya dalam perkara apa? Riba. Itu ada orang yang lemah meminjam harta. Orang kaya, orang yang mampu melihat ini adalah kesempatan. Jika ada orang lemah butuh bantuan, orang yang kuat, orang yang kaya
melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Ada yang mereka menjadikan kesempatan dalam kebaikan. Apa itu? Dibantu, dikasih pinjaman. Fanadiratun ila maisarah. Andai kata tidak bisa membayar jatuh tempo, masih diberikan kemudahan. Lebih-lebih lagi dikasih, diikhlaskan. Ada di antara manusia yang menjadikan sebagai kesempatan dalam kebinasaan. Orang bilang memanfaatkan dalam kesempitan. Maka tidak diperbolehkannya riba untuk menjaga harta orang lain agar tidak diambil dengan cara semena-mena. Dan itulah tujuan agama ini, hifdzul mal, menjaga harta. Sehingga kaitan perang Uhud dan riba tadi. Jika dalam perkara harta saja tidak boleh berkali lipat, apalagi dalam perkara nyawa. Kalau mau membalas minimal sepadan, bukan minimal. Kalau mau membalas sepadan, boleh. Islam itu boleh, memperbolehkan membalas, namun yang sepadan. Allah menegaskan di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Dan jika kalian ingin membalas, maka balaslah dengan yang sama, dengan sisaan yang sama ditimpakan kepada kalian, sepadan. Kalau ditampar pipi kanan, dipukul 1 kali, mukul 1, boleh. Isa memperbolehkan untuk membalas. Namun lanjutkan dikit ayatnya, wala in sabartum, jika kalian bersabar. Sudah kuat, kemudian sudah bisa membalas tapi sabar. Kan orang itu tidak mau membalas, itu kan 2, Pak. Orang gak mau membalas itu kan 2. 1 karena kelemahan. Kenapa gak membalas? Lemah. Daripada membalas malah mudorotnya lebih banyak, maka lebih baik sabar. Atau dia itu sudah bisa membalas tapi dia lebih pilih sabar. Maka mengatakan wala in sabartum, jika kalian bersabar, lahu khairul lisabirin, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan Rasulullah SAW ketika turun ayat ini langsung mengatakan, sabarna, kami bersabar dan kami serahkan urusan kepada Allah. Apa yang terjadi pada Hamzah, kami ikhlas, kami sabar, ihtisab, mengharapkan balasan dari Allah atas apa yang menimpa keluarga Rasulullah SAW, kemudian diserahkan kepada Allah. Itulah Rasulullah SAW. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mislaha. Surat Asy-Syura ayat 40. Masih berkaitan tentang balas membalas. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan misluha, yang semisalnya, setimpal, sepadan. Islam boleh, Islam memperbolehkan membalas yang sama, setimpal, karena itu keadilan. Dan muamalah di antara manusia itu dibangun atas dasar adil. Kalau muamalah dengan Allah dibangun di atas dasar rahmat. Namun Allah melanjutkan ayatnya, faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan melakukan dengan baik.
memperbaiki, fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah yang bertanggung jawab. Hal ini menegaskan tentang Islam itu memperbolehkan membalas dengan yang setimpal. Namun Islam mengajak untuk naik pada level yang lebih tinggi. Al-Islam yad'u ilal maratibil 'aliyah. Islam itu memperbolehkan hal yang sepadan. Namun kalau bisa mengajak kepada level yang lebih tinggi. Apa itu? Memaafkan dan melakukan dengan baik. Dan ini nanti kaitannya dengan ayat setelahnya. Kaitannya dengan ayat setelahnya tentang Allah berbicara sifat orang bertakwa. Tadi sifat orang bertakwa, yunfikuna fis sarra wad dharra. Kemudian wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yaitu bahwasanya tahapan awal diperbolehkan balas. Yang lebih tinggi memaafkan. Yang lebih tinggi lagi sudah memaafkan dikasih kebaikan. Misal Pak, ada orang yang nabrak, kan salah. Dibalas boleh. Apa balasannya? Harus mengganti. Namun jika dia memaafkan dan tidak memaafkan, ditabrak ngasih hadiah. Ditabrak, dimaafkan. Dah, nggak usah. Justru apa? Di dalam mobilnya ada makanan. Kemudian apa? Dikasih hadiah. Ini hadiah buat kamu. Lain kali jangan nabrak lagi. Ini apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kita bisa ambil contoh dalam kehidupan. Ya, tentunya Pak, ya, hanyalah orang-orang yang Allah berikan taufik yang sangat kuat, yang Allah mampukan. Di antaranya kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam punya 11 saudara. Dari 12 saudara Nabi Yusuf. Kemudian satunya lagi adalah Binyamin, saudara kandungnya. Dari istri ya, jadi Nabi Yusuf punya berapa istri? 4. Dari 4 ini punya 12 anak. Yang satu kandung Yusuf dengan Binyamin. Yang ke-10 ini beda ibu, satu bapak. 10-nya itu menyakiti, menghasuti Nabi Yusuf. Sejak kecil dimusuhi. Kemudian dari memusuhi sampai tahapan merencanakan ingin membunuh Yusuf. Dari tahapan membunuh tidak jadi. Kemudian disepakati dilempar ke dalam sumur. Dari memasukkan ke dalam sumur, kemudian ketika diangkat, dikeluarkan, diperjualbelikan menjadi budak. Sampai akhirnya Nabi Yusuf di Mesir. Ketika di Mesir nanti, ketika sudah Nabi Yusuf di atas, saudara-saudaranya datang. Kemudian dalam kisahnya Binyamin itu dijebak oleh Nabi Yusuf biar tidak dibawa pulang ke Syam, maka dijebak. Karungnya itu dikasih alat penakar. Kemudian ketika mau keluar, penjaga mengatakan, wahai rombongan, sesungguhnya raja kehilangan alat takar. Tapi ini Nabi Yusuf sengaja jebak agar apa? Agar Binyamin itu ditahan, gak dipulangkan. Ketika dijebak dan sengaja ditanya-tanya siapa yang melakukan perbuatan mencuri,
di antara kalian. Mereka mengatakan, enggak mungkin, kami datang ke sini ini minta bantuan sembada. Coba dicek, ketika dicek ternyata alat tangkapnya ada di karungnya Binyamin. Akhirnya semua sepakat, jika Binyamin ini mencuri, sungguh kakaknya dulu juga seorang pencuri, maksudnya Yusuf. Padahal Nabi Yusuf ada di depan dia, tapi mereka nggak tahu. Kira-kira amarahnya seperti apa? Dulu yang memusuhi dia, kemudian yang ingin membunuhnya, yang memasukkan ke dalam sumur, yang dijadikan sebagai budak saudara-saudaranya. Ketika sudah di Mesir pun masih dituduh sebagai seorang pencuri. Kira-kira gimana rasa sakitnya Nabi Yusuf? Namun ketika sudah terbuka semuanya, Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum, Allahu yaghfir lakum. Wahai saudara-saudaraku, hari ini ketika sudah Allah kumpulkan di Mesir, bapaknya, ibunya, ibu masih bibinya, kemudian semua sudah berkumpul di Mesir, di istana Nabi Yusuf, dan semua sudah tahu ternyata rajanya adalah Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum, Allahu yaghfir lakum. Tidak ada celaan bagi kalian semua, saudara-saudara. Allah mengampuni kalian, selesai. Yang sudah berlalu selesai. Dan masing-masing dikasih kedudukan. Ini apa? Sifat ihsannya Yusuf. Ketika sudah di atas, apa yang telah dilakukan di dulu-dulunya selesai. Tidak perlu diungkit-ungkit lagi, dibuka lagi, tidak. Dan hal ini juga yang dicontoh oleh Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mencontoh sifat pemaaf dan kebaikannya Nabi Yusuf dengan mengatakan kalimat yang sama. Kapan itu? Ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi di tahun ke-8 Hijriah, setelah perjanjian Hudaibiyah. Setelah Rasulullah SAW sudah mentaklukkan Mekkah di siang hari di bulan Ramadan, maka orang-orang Quraisy gemeter. Kenapa? Pasti apa? Kita akan dibinasakan. Karena kami orang Quraisy yang dulu telah menyiksa sahabat-sahabatnya, membunuhnya, menombaknya, memutilasi Hamzah dan seterusnya. Hartanya kami rampas, kehormatannya kami tumpahkan, darahnya kami tumpahkan. Ketika sudah mendapatkan kemenangan Fathu Makkah bi'izzin aziz, dengan begitu kemuliaan. Dan di antara yang masuk Islam di detik-detik Fathu Makkah Abu Sufyan. Abu Sufyan pentolannya perang Uhud. Dan orang-orang Quraisy, pemuka-pemukanya berkumpul. Mereka sudah gemetar, pasti apa? Ini akan membinasakan, akan membunuh kami. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya akhi karim, Ibnul Akhil Karim, Ibnul Akhil Karim, wahai orang yang baik, anaknya orang baik. Maka Rasulullah mengatakan, ya Quraisy, ma dhanantum anni fa'ilun bikum. Kira-kira apa sangkaan kalian yang aku akan perbuat kepada kalian? Itu udah gemeter. Semakin gemeter lagi. Tadi ketika datang itu sudah gemeter. Rasul mengatakan, ma dhanantum anni fa'ilun bikum. Kira-kira apa yang kita akan perbuat kepada kalian? Rasul mengatakan, la tasriba alaikumul yaum, Allahu yaghfir lakum, idhabu fa antum tulaqa. Dengan nada dan lafaz yang sama yang diucapkan oleh Nabi Yusuf. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan atas kalian, Allahu yaghfir lakum, Allah yang mengampuni kalian. Udah, pergi kalian semua, idhabu fa antum tulaqa, kalian lepas.
Ini Fathu Makkah. Ketika orang Quraisy sudah ditaklukkan, dulunya merekalah yang mengusir Nabi dari Mekah. Di malam hari ketika hijrahnya, sepakat semua anak-anak muda kabilah ingin menghunuskan pedang, mendatangi kamarnya Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabatnya disiksa. Pertama kali yang syahid dari perempuan Sumayyah ditombak dengan tombak. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Khabbab dan yang lainnya, berbagai macam siksaan, kemudian dirampas hartanya. Namun ketika mendapatkan kemenangan, la tasriba alaikumul yaum, Allahu yaghfir lakum. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Korelasi yang kedua yaitu bahwasanya memakan harta riba adalah mengadakan peperangan dengan Allah dan Rasulnya, sebagaimana orang-orang Quraisy mengadakan peperangan di perang Uhud dan Badar. Dan juga yang ketiga tentang syumuliyah, lengkapnya dan menyeluruhnya syariat Allah. Tidak hanya perkara nyawa, perkara harta, dalam segala aspek itu ada aturannya dalam Islam. Dan Allah sebutkan la ta'kulu, jangan makan. Apakah setiap orang itu mendapatkan harta riba pasti untuk makan? Belum tentu. Namun disebutkan memakan karena motivasi secara umum itu lebih pada makan. Orang itu mencari harta itu motivasi yang pertama adalah perkara perut, perkara makan. Setelahnya dengan cabang-cabangnya. Dan Allah perintahkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Untuk menjauhi riba, bertakwalah kepada Allah. Untuk menjadi orang yang beruntung, bertakwalah kepada Allah. Untuk menjauhi api neraka, bertakwalah kepada Allah. Dan di antara bentuk takwa, wa atiullah war rasul la'allakum turhamun, taatilah Allah dan Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Ayat setelahnya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang seluasnya langit dan bumi yang Allah siapkan, Allah sudah kafling bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Yang pertama dari ayat ini, Allah perintahkan bersegera. Ulama usul fikih mengatakan dalam perintah maka itulah firman Allah wasari'u, bersegera. Al-amru yaqtadil faur, perintah itu menuntut untuk disegerakan. Jadi ketika sudah ada perintah, sudah ditetapkan kewajiban, hendaknya menyegerakan. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila magfirah wa jannah, segeralah ketika memohon ampun dan ketika meraih surga. Maka dalam menjalankan perintah, segerakan. Yang kedua, ketika Allah jelaskan tentang ampunan, kemudian setelahnya Allah sebutkan balasan tentang surga. Hal ini menegaskan memohon ampunan setelahnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat setelahnya tentang sifat-sifat orang bertakwa. Ketika kita mengetahui bahwasanya orang bertakwa adalah mereka yang akan mendapatkan surga. Orang bertakwa mereka yang mendapatkan tentang magfirah. Maka orang-orang beriman ingin tahu sifat-sifat takwa itu seperti apa. Sehingga Allah sebutkan sifat-sifat orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang-orang yang mereka berinfak baik dikala senang, lapang maupun dikala susah maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka yang menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin,
dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ini yang kita bahas tadi di awal. Islam mengajak kepada derajat yang paling tinggi. Setelah dia menahan amarah, itu sudah luar biasa. Kemudian diajak untuk memaafkan, diajak yang lebih tinggi, berbuat kebaikan. Sudah dia memaafkan, dia memberikan hadiah kebaikan kepada orang yang berbuat salah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan amarah itu sudah kebaikan. Memaafkan lebih baik. Lebih baik lagi sudah menahan amarah, kemudian memaafkan, memberi kebaikan orang yang berbuat salah. Tapi dipastikan yang berbuat salah jangan mengulangi lagi. Khawatirnya ketika dikasih hadiah mengulangi lagi. Dilihat ya. Baik, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang biar agak sempurna ya. Karena setelahnya tentang sifat-sifat orang bertakwa sampai pada ayat yang ke 136. Ini tentang sifat-sifat orang bertakwa dan balasannya. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.